Bab 081 sekarang kita genap. Surga yang baik. Para perampok makam lainnya menjadi pucat karena ketakutan atas apa yang terjadi pada Gechuang. Mereka sekarang telah menyaksikan metode Chen Xuan dan untuk saat ini, tidak lagi berani mendekat dengan gegabah. Le Sumei, bagaimanapun, sangat marah, wajahnya berubah-ubah karena marah. Beraninya kamu membunuh anggota kelompok Tomb Raider. Saya melihat Anda meminta kematian. Saat dia berbicara, Le Sumei mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya dan, memanfaatkan momen Chen Xuan yang tidak dijaga, melangkah maju dan menikam langsung ke punggung Chen Xuan. Gerakan Le Sumei seperti ular berbisa yang menyerang, dengan kecepatan ekstrim, menyebabkan Zhao Luna di sampingnya berteriak ketakutan. Tapi Le Sumei bertekad untuk berhasil. Sebagai kepala kelompok Tomb Raider, dia bukanlah orang biasa. Dia telah berlatih seni bela diri sejak kecil, dan sekarang telah mencapai puncak kekuatan eksternal, menjadikannya seorang seniman bela diri sejati. Selama bertahun-tahun, dengan mengandalkan keahliannya, Le Sumei telah membunuh banyak orang tanpa masalah, bahkan tentara pasukan khusus bukanlah tandingannya. Jadi, dia tidak pernah menganggap Chen Xuan sebagai ancaman dan siap untuk mengakhiri hidupnya dengan satu serangan. Namun, yang mengejutkannya, tepat ketika pisau itu berjarak 1 kaki dari Chen Xuan, pisau itu tersangkut di antara kedua jarinya, tidak dapat maju 1 inci lebih jauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Le Sumei terkejut. Betapa mudahnya dia menangkap serangan mematikannya, tingkat kekuatan apa yang dimiliki pria ini. Chen Xuan tidak tertarik memberi Le Sumei kesempatan untuk merenung, saat dia dengan paksa membuka mulutnya. Apa milikku, sekarang kembali ke pemiliknya. Mengatakan ini, Chen Xuan memasukkan Guanyin Giok ke dalam mulut Le Sumei. Sebelum Le Sumei bisa bereaksi, Guanyin Giok ditelan. Segera setelah itu, sepetak besar memar ungu seperti jaring muncul di wajah Le Sumei. Le Sumei langsung merasa ada yang tidak beres, apa yang telah kamu lakukan padaku? Chen Xuan tersenyum acuh tak acuh, tidak banyak, saya baru saja mengembalikan semua milik Anda termasuk racun mayat. Baru saja, Chen Xuan telah membersihkan semua racun mayat dari tubuh Zhao Boqian dan mengumpulkannya ke dalam Guanyin Giok, sekarang racun itu meledak di dalam Le Sumei. Diliputi kepanikan, Le Sumei berteriak, kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sebelum Le Sumei bisa menerjang Chen Xuan, racun mayat sudah berpengaruh penuh. Seluruh tubuhnya dengan cepat mengembangkan bercak-bercak memar seperti jaring yang terlihat dengan mata telanjang, dan wajah yang dulunya cantik itu langsung menjadi mengerikan. Le Sumei menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah beberapa saat kemudian, tak bernyawa. Selusin perampok makam yang tersisa, bahkan melihat kematian Le Sumei, tidak berani melawan lagi. Mereka buru-buru menjatuhkan sekop loyang mereka dan berlutut. Kakak, bebaskan kami. Kami menyerah. Ekspresi Chen Xuan acuh tak acuh, kalian masing-masing, nonaktifkan satu tangan dan pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Para perampok makam bertukar pandang, semua akhirnya melirik seorang pria dengan hanya satu telinga. Pria ini, yang dikenal sebagai Wu Yi'er, adalah orang ketiga dalam komando mereka. Perampok makam ini mengandalkan tangan mereka untuk pekerjaan mereka, menonaktifkan tangan berarti mereka harus pensiun sepenuhnya dari perampokan makam. Tapi mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Terima kasih, kakak, telah menyelamatkan hidup kami. Dengan kata-kata ini, Wu Yi'er mengangkat sekop loyang dan menusukkannya ke tangan kirinya, memotong kelima jari sampai ke akarnya. Para perampok makam lainnya, yang tidak berani ragu, melakukan hal yang sama. Dalam sekejap mata, tanah dipenuhi darah dan jari-jari terputus. Dengan izin Chen Xuan, para perampok makam bergegas pergi secepat yang mereka bisa. Meninggalkan Zhao Boqian dan Zhao Luna yang terkejut. Setelah menyaksikan Zhao Boqian kembali dari ambang kematian dan kemudian menjatuhkan Gechuang dan Le Sumei, mereka semua kagum dengan prestasi seperti itu. Chen Xuan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Sebelumnya, pikiranku tertutup oleh kebodohan, yang membuatku salah menyalahkanmu, maafkan aku. Zhao Boqian berlutut di depan Chen Xuan. Chen Xuan buru-buru membantunya, Paman Zhao, kamu terlalu sopan. Jika ada yang harus disalahkan, itu kelicikan wanita itu. Itu hanya momen kebingungan bagi Anda sebagai peserta, tidak perlu mengingatnya. Namun, Luna adalah orang yang paling dekat denganmu, jadi kamu harus tetap memperlakukannya dengan baik di kemudian hari. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Memikirkan kembali bagaimana dia telah menamparkan putrinya untuk wanita tercela itu, Zhao Boqian dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa. Setelah itu, Zhao Boqian berseru, Luna menemukan pacar yang luar biasa sepertimu benar-benar berkah bagi keluarga Zhao kami. Jika bukan karena Chen Xuan, dia tidak bisa mulai membayangkan apa yang akan terjadi dengan keluarga mereka. Zhao Boqian merasa sangat beruntung dari lubuk hatinya.
Mulut Chen Xuan berkedut, hendak menjelaskan, tetapi Zhao Luna memotongnya. Ayah, kamu benar, Chen Xuan memang restu keluarga kita. Baiklah, Chen Xuan ada urusan yang harus dilakukan, jadi aku akan membawanya kembali dulu. Tanpa diskusi lebih lanjut, Zhao Luna meraih tangan Chen Xuan dan pergi. Terima kasih untuk hari ini. Di tempat parkir, mata Zhao Luna dipenuhi dengan gairah yang membara saat dia menatap Chen Xuan. Di mata Zhao Luna, seorang gadis muda, penampilan Chen Xuan dipenuhi dengan daya pikat maskulin yang kuat. Pada saat itu, Zhao Luna hanya merasa bahwa Chen Xuan di hadapannya adalah pria paling menawan di dunia. Itu tidak banyak. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Chen Xuan berkata sambil bersiap untuk masuk ke dalam mobil. Tunggu sebentar. Ada apa sekarang? Chen Xuan berbalik. Zhao Luna yang biasanya lincah ragu-ragu, meskipun kamu menyelamatkan aku dan ayahku kali ini, kamu tidak bisa melupakan hutangmu padaku sebelumnya. Chen Xuan tampak bingung, berhutang padamu. Apa hutangku padamu? Sebelum Chen Xuan bisa bereaksi, Zhao Luna tidak mengucapkan sepatah kata pun selain berjingkat-jingkat dan menempelkan bibir cerinya yang bening langsung ke bibir Chen Xuan. Mata Chen Xuan membelalak kaget, dan seluruh tubuhnya menegang di sana. Dia tidak menyangka Zhao Luna tiba-tiba melakukan gerakan seperti itu. Setelah beberapa saat, Zhao Luna akhirnya mundur, wajahnya yang cantik memerah karena kemerahan. Sekarang kita impas. Karena itu, Zhao Luna berbalik dan berlari kembali ke villa seperti rusa kecil yang ketakutan. Waktu yang lama berlalu sebelum Chen Xuan pulih dari keterkejutannya. Apakah dia baru saja dicium dengan paksa? Gadis-gadis muda hari ini benar-benar. Menggelengkan kepalanya dengan pasrah, Chen Xuan pergi begitu saja. Namun, kurang dari 1 kilometer dari kediaman Zhao, dua mobil tiba-tiba muncul dari depan dan belakang, memaksa mobil Chen Xuan berhenti. Seorang pemuda dengan sekelompok penjahat keluar dan mengepung Chen Xuan di tengah, dan itu adalah Wang Yukun. Setelah vas porselen palsunya diekspos oleh Chen Xuan sehari sebelumnya, Wang Yukun merasa terhina dan telah menunggu di dekat kediaman Zhao untuk kesempatan membalas dendam pada Chen Xuan. Sial, akhirnya aku mendapatkanmu. Anda berani mengejar wanita yang saya sukai, Anda pasti lelah hidup. Wang Yukun menunjuk Chen Xuan dan mengutuk. Wajah Chen Xuan tetap tenang, sejujurnya, aku tidak ada hubungannya dengan Zhao Luna, dan aku bukan pacarnya. Mengenai masalah di antara Anda, saya tidak berencana untuk terlibat. Wang Yukun mendengus, sial, sekarang kamu rela melepaskan Zhao Luna. Apa kau takut sekarang? Chen Xuan tersenyum pahit, ya, saya takut. Aku benar-benar takut aku akan membunuhmu secara tidak sengaja. Bab 082 saya punya uang cadangan. Wang Yukun menjadi sangat marah, sial, masih bermain keras sebelum kematian. Jika saya tidak memukuli Anda hingga berlutut dan memanggil saya kakek hari ini, maka saya bukan Wang Yukun. Tangkap dia. Mengikuti perintah Wang Yukun, selusin preman segera menyerang Chen Xuan. 1 menit kemudian. Kakek, aku salah. Wang Yukun berlutut di depan Chen Xuan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Selusin preman juga dipukuli dengan warna hitam dan biru, gemetar ketakutan. Hanya dalam waktu singkat itu, mereka telah sepenuhnya ditundukkan oleh keterampilan menakutkan Chen Xuan. Oh, Tuan Muda dari Emperor Corporation, iya. Nama yang cukup besar di sana, tapi sepertinya tidak terlalu mengesankan, ejekan Chen Xuan. Wang Yukun hampir menangis. Perusahaan kaisar mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan keluarga seperti keluarga Zhao, tetapi itu masih merupakan perusahaan besar dengan aset mendekati 10 miliar. Dia tidak pernah menyangka akan diremehkan oleh pria di depannya. Meskipun dia secara internal enggan, hanya memikirkan keterampilan menakutkan pria lain itu membuat Wang Yukun benar-benar menyerah. Kamu benar, perusahaan kaisar kita bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu, kakak. Jangan melecehkan Zhao Luna lagi, sebaliknya. Bang! Chen Xuan meninju keluar, dan pintu mobil mewah Wang Yukun langsung penyok dengan lubang besar. Itu yang kamu dapatkan. Wang Yukun tersentak kaget, kakak, jangan khawatir, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Dia tidak mengira kepalanya bisa lebih tahan lama dari pintu mobil itu. Kembali ke villa tepi danau, Chen Xuan menerima telepon dari Cui Ruyun. Nona Cui, ada apa? Cui Ruyun pura-pura marah, bisakah kamu tidak selalu memanggilku Nona Cui di masa depan? Selalu terasa agak jauh. Oh, lalu aku harus memanggilmu apa? Panggil saja aku Ruyun, itu lebih intim, suara Cui Ruyun tanpa sadar mengambil nada centil. Chen Xuan tersenyum masam, tidak menyangka dia begitu peduli dengan bagaimana dia disapa. Baiklah, Ruyun, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Seperti ini, bibiku mengatakan bahwa dia berterima kasih atas bantuanmu dengan Black Tiger Hall dan telah mentransfer sejumlah uang ke kartumu sebagai tanda terima kasih.
Tolong, Anda harus menerimanya. Chen Xuan merasa tidak berdaya. Cui Fengjiu telah memberinya 10 miliar terakhir kali, dan sekarang dia telah memberinya lebih banyak uang. Namun, Chen Xuan benar-benar tidak bisa menolak, atau Cui Fengjiu pasti akan menganggapnya sebagai orang yang menganggap uangnya kotor. Baiklah, aku akan menerimanya, tapi ini yang terakhir kalinya. Kalau begitu, atas nama bibiku, terima kasih. Meskipun percakapan sudah selesai, Cui Ruyun masih tampak ragu-ragu untuk menutup telepon, seolah-olah dia memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Ada apa? Apakah ada yang lain? Chen Xuan bertanya, bingung. Oh, tidak ada, hanya ketika Anda punya waktu, ingatlah untuk datang untuk makan, kata Cui Ruyun, telinganya terasa agak panas melalui telepon. Awalnya, panggilan telepon ini seharusnya dilakukan oleh Cui Fengjiu, tapi dia sengaja memberikan kesempatan ini kepada Cui Ruyun, hanya untuk memberi Ruyun kesempatan berinteraksi dengan Chen Xuan. Tapi Cui Ruyun tidak pernah menyangka bahwa dia, yang biasanya fasih dan mudah beradaptasi, akan mendapati dirinya tidak dapat berbicara dengan baik di depan pria ini. Tentu, aku pasti akan datang ketika aku punya waktu. Chen Xuan hanya menganggapnya sebagai kata-kata sopan Ruyun dan dengan santai menyetujuinya sebelum menutup telepon. Melihat panggilan yang terputus, perasaan Cui Ruyun menjadi rumit. Cui Ruyun, dia pria yang sudah menikah, apa yang kamu pikirkan? Setelah menutup telepon, Chen Xuan memeriksa kartu bank yang diberikan Cui Fengjiu kepadanya. Dia tercengang saat melihat saldo di rekeningnya. 21 miliar. Artinya, terlepas dari 10 miliar terakhir kali, Cui Fengjiu benar-benar memberinya 200 miliar sekaligus kali ini. Jika Chen Xuan tahu Cui Fengjiu akan memberi begitu banyak, dia tidak akan menerimanya apapun yang terjadi. Sekarang dia sudah menerimanya, tentu saja, tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Sebelumnya, Chen Xuan tidak memiliki banyak uang, tetapi sekarang dia memiliki begitu banyak uang cadangan, dia secara alami ingin memanfaatkannya dengan baik. Setelah itu, Chen Xuan langsung memutar nomor Suekin. Chen Xuan ingat bahwa asistennya tampaknya adalah lulusan BA dari universitas bergengsi, dan secara alami lebih ahli dalam investasi dan manajemen keuangan daripada dirinya. Presiden Chen, bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Seperti ini, saya punya uang cadangan yang ingin saya investasikan, dapatkah Anda membantu saya mengoperasikannya? Tentu saja, bolehkah saya tahu kira-kira berapa uang cadangan Chen Xuan ini? Oh, 200 miliar. Suekin di ujung telepon membeku di tempat ketika dia mendengar nomor ini. 200 miliar. Uang cadangan. Jika mentalitas Suekin tidak cukup kuat, dia akan benar-benar siap untuk mati. Dia semakin merasa bahwa bosnya diselimuti misteri. Tiba-tiba menjadi pemegang saham terbesar Yaoam Corporation dan mampu mengumpulkan 200 miliar yuan sekaligus, keberadaan seperti apa bosnya? Asisten Sue, apakah kamu mendengarkan? Saya di sini, jangan khawatir Presiden Chen, saya akan mengurus uang ini dengan baik untuk Anda. Chen Xuan mengangguk, itu bagus. Namun, karena ini adalah urusan pribadiku, aku tidak bisa membiarkanmu bekerja dengan sia-sia. Begini kesepakatannya, gaji Anda akan berlipat ganda mulai sekarang, sebagai kompensasi. Suekin sangat gembira, terima kasih, Presiden Chen, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Pada saat itu, Suekin hampir memiliki ilusi disimpan oleh orang kaya. Tapi perasaan ini, itu terlalu bagus. Sore itu, di rumah tua keluarga Han. Jingting, kudengar kamu memutuskan untuk menceraikan Chen Xuan. Nyonya Han bertanya. Wajah Han Jingting berubah. Pada saat kecelakaan Xiao Yu, dia juga telah mengucapkan kata-kata tentang perceraian dengan marah, sebenarnya tidak terlalu memikirkannya, dan tentu saja tidak menyangka neneknya akan mengumumkannya di depan semua anggota keluarga Han. Itu benar, Jingting memang memutuskan untuk bercerai. Dengan Chen Xuan menjadi pecundang seperti itu, dia benar-benar tidak layak untuk Jingting kita, kata Ding Lijuan terlebih dahulu, tanpa menunggu Han Jingting menjelaskannya. Dia telah merindukan Han Jingting untuk mengambil langkah ini. Dalam pandangannya, Chen Xuan hanyalah beban, aib bagi keluarga mereka. Selama mereka menyingkirkannya, Jingting pasti akan menemukan pria yang lebih kaya, dan seluruh keluarga mereka bisa menikmati kemuliaan yang tercermin. Belum lagi, Meng Junchen sendiri berada di depan Chen Xuan. Nenek, kamu salah paham, apa yang aku katakan tentang perceraian hanya diucapkan di saat marah. Bagaimanapun, pernikahan ini diatur oleh kakek saya selama hidupnya, dan tentu saja saya tidak dapat dengan mudah memutuskannya. Ding Lijuan menyela, ledakan apa? Bukankah kalian berdua sudah hidup terpisah? Jingting, jangan bilang kamu masih tidak bisa melepaskan pecundang itu. Saya. Han Jingting tidak tahu harus berkata apa saat ini. Kakekmu sudah tidak ada lagi di sini.
Akulah yang memiliki suara dalam pernikahan ini sekarang. Karena Anda telah memutuskan untuk bercerai, kami harus menghormati keputusan Anda. Namun, Anda masih menjadi anggota keluarga Han, dan bahkan jika Anda bercerai, Anda tidak dapat menemukan seseorang untuk diterima begitu saja. Dengan status keluarga Han di kota Huai, ditambah kualifikasi Anda sendiri, Anda masih dapat menemukan pria yang baik. Han Chengye segera melangkah maju, "Nenek, kebetulan saya memiliki kandidat yang cocok." Sejauh yang saya tahu, Presiden Chang Xihai dari Changqing Corporation selalu tertarik pada Jingting. Anda harus tahu bahwa Presiden Chang adalah bujangan yang terkenal memenuhi syarat, dengan kekayaan pribadi yang diperkirakan secara konservatif mencapai lebih dari 20 miliar. Jika Jingting dapat membantu Presiden Chang, itu memang akan menjadi keberuntungan. Bab 083 Pengisap yang tidak mengambil uang. Han Yaru juga menimpali, dan kebetulan perusahaan Han kami saat ini sedang mendiskusikan kerjasama dengan perusahaan Changqing. Jika Jingting dapat menikah dengan keluarga Chang, pernikahannya tidak hanya akan diselesaikan, tetapi kami juga dapat mengamankan kontrak dengan perusahaan Changqing. Bukankah itu akan membunuh dua burung dengan satu batu? Setelah mendengar ini, anggota keluarga Han segera menyuarakan persetujuan mereka. Changqing Corporation sejajar dengan Han Corporation. Jika Han Jingting menjadi istri ketua Changqing Corporation, itu pasti akan menjadi keuntungan besar bagi Han Corporation di masa depan. Han Chengye bertukar pandang dengan Han Jingting, dan mereka berdua melihat Schadenfreude di wajah masing-masing. Keinginan mereka untuk bermain mak comblang untuk Han Jingting secara alami bukan karena niat baik, itu hanya taktik untuk menikahinya secepat mungkin dan kemudian mengusirnya dari keluarga Han. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk bersaing dengan mereka memperebutkan posisi. Untuk mendapatkan kontrak, Anda benar-benar akan menjual saya kepada orang lain. Apa sebenarnya niat Anda? Han Jingting sangat marah. Han Chengye dan Han Yaru sama-sama memakai ekspresi polos. Jingting, kamu salah paham padaku. Aku benar-benar berusaha mencarikanmu suami yang baik. Itu benar. Ketua Chang kaya dan lajang, pria yang jauh lebih baik daripada suamimu yang tidak berguna Chen Xuan berkali-kali. Selain itu, dia dapat membantu perusahaan mendapatkan kontrak senilai 50 juta. Mengapa Anda tidak senang dengan hal itu? Kontrak 50 juta. Sebelumnya acuh tak acuh, mata Nyonya Han tiba-tiba berbinar karena ketamakan setelah mendengar tentang kontrak sebesar itu. Dia tidak peduli dengan hal-hal lain, perhatian utamanya adalah memastikan Han Corporation menghasilkan lebih banyak uang. Jika itu masalahnya, maka mari kita selesaikan. Chengye, hubungi mereka sekarang. Aturlah Jingting untuk bertemu ketua Chang pada kencan buta besok. Baiklah, Nenek, aku akan menelepon sekarang juga. Han Chengye setuju dengan penuh semangat, tidak meninggalkan Han Jingting kesempatan untuk menolak. Han Jingting panik. Dia bahkan belum memutuskan apakah akan bercerai atau tidak, namun orang-orang ini sudah buru-buru mengatur kencan buta untuknya tanpa berkonsultasi dengan pendapatnya, yang benar-benar berlebihan. Nenek, aku tidak setuju, dan aku tidak akan pergi kencan buta. Han Chengye mendengus dingin, Jingting, ini keputusan nenek. Beraninya kau menentangnya. Han Yaru menjawab dengan senyum yang tidak sampai ke matanya, bahkan jika Anda tidak bertujuan untuk menemukan seorang suami, mengamankan kontrak tetap akan berkontribusi bagi perusahaan. Han Jingting, bagaimanapun juga, kamu adalah presiden perusahaan. Tidakkah Anda bahkan memiliki gambaran yang lebih besar? Wajah Nyonya Han juga jatuh, kencan buta sudah selesai. Jika Anda tidak mengamankan ketua Chang, setidaknya amankan kontraknya. Jika Anda berani melalaikan tanggung jawab Anda, jangan repot-repot kembali. Dengan itu, Nyonya Han pergi, bersandar pada tongkatnya. Han Jingting ingin mengikuti, tetapi Han Chengye memblokirnya. Saya sudah menghubungi ketua Chang, waktu dan tempatnya akan dikirimkan kepada Anda nanti. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda, jika Anda tidak muncul, ketua Chang akan tidak senang. Han Yaru berkata sambil bercanda, Han Jingting, ini adalah kesempatan bagus untuk naik di atas stasiunmu. Jangan mengecewakan kami. Kami semua menantikan untuk minum di pernikahan Anda dan ketua Chang, hahaha. Han Jingting sangat marah sehingga dia merasa ingin menamparkan seseorang. Setelah Han Chengye dan yang lainnya pergi, Ding Lijuan mendekat, suasana hatinya jelas gembira. Jingting, mungkin bukan hal yang buruk untuk pergi kencan buta. Jika Anda benar-benar dapat menikahi seorang pengusaha kaya dengan aset 2 miliar, orang tua kita juga dapat menikmati sebagian dari kehidupan yang baik. Hahaha. Meskipun Ding Lijuan sebelumnya menyukai Meng Junchen, kekayaannya tidak dapat dibandingkan dengan Chairman Chang yang bernilai 2 miliar. Dengan pilihan yang lebih baik yang tersedia, dia secara alami kehilangan minat pada Meng Junchen. Mendengarkan Ding Lijuan, Han Jingting merasa menyesal.
Jika dia tidak melamar cerai dari Chen Xuan, dia tidak akan terjebak dalam semua masalah ini. Keesokan paginya, segera setelah Chen Xuan mengantar Xiao Yu ke taman kanak-kanak, dia menerima telepon dari Zhao Luna. "Paman, apakah kamu punya waktu untuk minum kopi bersama?" Chen Xuan tersenyum kecut. Dia baru berusia 30 tahun, namun dia telah menjadi paman. Mengingat Zhao Luna baru berusia 18 atau 19 tahun, memanggilnya paman sepertinya cukup normal. Gadis itu baik, tetapi mengingat bagaimana dia menciumnya secara paksa pada hari sebelumnya, Chen Xuan merasa itu agak berbahaya. Selama Han Jingting belum benar-benar menceraikannya, dia masih pria yang sudah menikah, jadi lebih baik menjaga jarak dari gadis lain. Ada hal lain yang harus kulakukan nanti, bagaimana kalau kita lakukan ini lain kali? Chen Xuan jarang berbohong, dan kebohongannya kurang meyakinkan. Begitu dia menolak, Zhao Luna langsung menjadi tidak senang. "Ayolah, saya ingat Anda bahkan tidak punya pekerjaan, apa yang mungkin membuat Anda sibuk?" "Aku mengerti, kamu tidak takut padaku, kan?" "Takut padamu? Untuk apa aku harus takut padamu?" Zhao Luna berkata dengan licik, "Tentu saja, kamu takut kamu akan jatuh cinta padaku." "Tidak heran, saya sangat cantik, memiliki sosok yang luar biasa, dan saya juga masih perawan, wajar jika pria jatuh cinta pada saya." Puff. Chen Xuan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Apakah gadis-gadis muda saat ini semua mengobrol seperti ini, menumpahkan segalanya? "Batuk-batuk, kamu salah paham, bukan itu maksudku." "Nah, jika bukan itu yang kamu maksud, maka cepatlah datang, Cafe Jasmine menunggumu." Zhao Luna tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menutup telepon. Chen Xuan merasa tidak berdaya, hanya bisa pergi ke Cafe Jasmine, bukan untuk hal lain tetapi terutama untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki hati nurani yang bersalah. Setengah jam kemudian, Chen Xuan tiba di kafe dan begitu dia masuk, dia melihat Zhao Luna melambai padanya dengan wajah penuh senyum. Hari ini, Zhao Luna mengenakan crop top berwarna merah mawar, yang memperlihatkan pinggangnya yang putih bersalju dan ramping setiap kali dia mengangkat tangannya. Senyumnya yang lembut dan imut dipenuhi dengan semangat muda. Bahkan Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Faktanya, selama Zhao Luna menunggu, tatapan para pria di kafe sudah sangat terpikat oleh kecantikan yang semarak di depan mereka. Keindahan sekaliber ini tidak diragukan lagi akan menjadi primadona kampus di sekolah manapun. Mereka semua ingin melihat pria seperti apa yang bisa cocok dengan gadis cantik seperti itu. Namun, ketika mereka melihat Chen Xuan, mereka agak kecewa. Pria di depan mereka, meskipun agak tampan, agak tua dan pakaiannya terlalu polos. Jelas, dia bukan tipe pria dengan banyak uang. Mereka sama sekali tidak bisa mengerti bagaimana pria biasa seperti itu dari dalam keluar pantas mendapatkan kasih sayang dari kecantikan yang luar biasa. "Sepertinya kamu benar-benar tidak tertarik padaku, lagi pula, kamu benar-benar datang." Zhao Luna menggoda. Chen Xuan tersenyum kecut, "Baiklah, untuk apa kamu ingin bertemu denganku?" Zhao Luna menyerahkan setumpuk dokumen kepada Chen Xuan. Jelas tertulis di atasnya adalah kata-kata, "Kontrak transfer saham. Terima kasih atas insiden roh rubah. Ayah saya telah memutuskan untuk memberi Anda 20% dari saham Paviliun Wengu keluarga Zhao. Jangan terburu-buru untuk menolak. Ayah saya mengatakan bahwa selain mengucapkan terima kasih, ini terutama untuk mempekerjakan Anda sebagai konsultan senior untuk Paviliun Wengu. Jika kami membutuhkan bantuan Anda dengan barang antik di masa mendatang, kami harap Anda dapat membantu." Chen Xuan mengangguk, "Baiklah, saya akan menerima hadiah murah hati Paman Zhao." Zhao Luna tersenyum berseri-seri, "Itu lebih seperti itu, orang bodoh tidak mengambil uang di tanah, Paman, kamu tidak bisa membuat kesalahan bodoh seperti itu." Chen Xuan tersenyum pahit. Gadis ini benar-benar eksentrik, datang dengan segala macam omong kosong. Saat Chen Xuan hendak mengatakan sesuatu, matanya tertuju pada sosok di pintu, dan dia langsung terpana. Han Jingting. Apa yang dia lakukan di sini? Bab 084. Pernahkah Anda meminta pendapat saya? Han Jingting tiba di kedai kopi dan langsung menuju meja di dekat dinding. "Nona Han, aku sangat senang kamu bisa datang." "Hahaha." Chang Xihai sudah berusia awal 40-an, sosoknya agak montok, dan mengenakan pakaian mahal yang memberikan kesan kaya baru. "Saya minta maaf telah membuat Anda menunggu, Tuan Chang. Ada lalu lintas di jalan." Faktanya, lalu lintas tidak ada hubungannya dengan itu. Han Jingting telah berusaha keras untuk membujuk dirinya sendiri agar menepati janji. Itu bukan karena tekanan Nyonya Han, juga bukan karena dia ingin berpegang teguh pada kekayaan dan kekuasaan, terutama, Han Jingting juga ingin memberi dirinya kesempatan. Karena dia telah memutuskan untuk menceraikan Chen Xuan dan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan masa lalunya, dia perlu memulai hidup baru di beberapa titik.
Tidak peduli apakah awal yang baru ini dipenuhi dengan bunga atau duri. Untuk kecantikan yang luar biasa seperti Nona Han, aku akan rela menunggu tidak peduli berapa lama. Tolong, Nona Han, duduklah. Chang Zhihai menarik kursi untuk Han Jingting sendiri, bertindak sebagai pria terhormat. Terima kasih. Tapi tidak lama setelah Han Jingting duduk, dia mendengar Chang Zhihai menarik napas dalam-dalam. Dia menunjukkan ekspresi senang, parfum Miss Han berbau harum. Merek apa itu? Ini, hanya parfum biasa, tidak ada yang bermerek. Diendus oleh seseorang pada pertemuan pertama mereka membuat Han Jingting merasa sangat tidak nyaman. Tapi Chang Zhihai bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa. Kecantikan hebat seperti Nona Han harus menggunakan merek-merek mewah itu. Jangan khawatir, setelah kita bersama, kamu bisa menggunakan merek apapun yang kamu suka, kata Chang Zhihai sambil menunjukkan kekayaannya. Meskipun terpisah agak jauh, pendengaran Chen Xuan cukup baik untuk menangkap setiap kata dari percakapan mereka dengan jelas. Mendengar kalimat terakhir, alis Chen Xuan berkerut tanpa sadar. Dia mengira pertemuan Han Jingting dengan pria ini adalah untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, tapi sepertinya tidak sesederhana itu. Nona Han, kamu pasti pernah mendengar kondisiku. Saya adalah Presiden Changqing Corporation, calon ketua. Saya memiliki 5 properti dan lebih dari selusin etalase kekayaan bersih saya sekitar 2 miliar. Kata-kata Chang Zhihai terdengar sederhana tetapi sebenarnya merupakan tampilan kesombongan secara bertahap. Saya tidak melihat ada masalah dengan kondisi Anda, hanya saja. Tidak ada masalah yang baik. Saya sudah lama mengagumi Nona Han. Saya juga mendengar tentang mantan suami Anda yang menyedihkan. Pecundang seperti itu tidak pernah layak mendapatkan kecantikan yang luar biasa seperti Nona Han. Seseorang yang luar biasa seperti Nona Han layak untuk disayangi oleh pria yang lebih baik. Saat Chang Zhihai berbicara, matanya dengan rakus mengamati sosok Han Jingting tanpa sedikit pun menahan diri. Cleary, gagasannya untuk menyayangi terbatas pada fisik. Merasakan kedengkian dalam tatapannya, Han Jingting dengan cepat mengencangkan mantel paritnya di sekelilingnya. Jauh dari rasa malu, Chang Zhihai dengan belak-belakan berkata, Nona Han sudah bercerai, mengapa begitu konservatif? Tidak ada salahnya Anda membiarkan seseorang melihatnya. Oh baiklah, seorang wanita yang sedikit pendiam tidaklah buruk. Setelah kita menikah, aku akan punya banyak waktu untuk mengagumimu. Hahaha, menikah. Han Jingting tampak heran, tidak, Tuan Chang, kami baru saja bertemu, dan Anda sudah berbicara tentang menikah. Bukankah ini terlalu cepat? Chang Zhihai melambaikan tangannya, apa masalahnya? Nona Han sangat cantik, aku tidak perlu berpikir 2 kali. Semakin cepat kita menikah, semakin cepat kamu akan membuang bocah itu ke mantan suamimu yang tidak berharga, dan kita bisa segera memulai hidup baru bersama. Bukankah itu bagus? Han Jingting mengambil sesuatu, bocah. Apa maksudmu, Tuan Chang? Itu tidak berarti apa-apa bagiku, aku hanya menginginkanmu, dan aku tidak berkewajiban untuk merawat anak perempuanmu dengan pria lain, kan? Selain itu, gadismu itu hanyalah beban, dia hanya akan mengganggu dunia kita untuk 2 orang. Lemparkan dia ke mantan suamimu yang pecundang itu dan kemudian kita bisa hidup bebas dan bahagia. Bukankah itu bagus? Han Jingting mengerutkan kening. Dia tidak peduli apa yang dia katakan tentang Chen Xuan, tetapi gagasan bahwa putrinya dianggap tidak lebih dari gangguan, untuk dibuang seperti sampah kepada orang lain, tidak tertahankan baginya. Bukan hanya untuk Han Jingting, Chen Xuan, yang mendengar semuanya, juga wajahnya menjadi gelap dalam sekejap. Berani menghina putri berharga Chen Xuan, Chang Zhihai ini jelas-jelas mendekati kematian. Dan Han Jingting, dia bahkan belum menceraikannya dan sudah keluar mencari cinta baru, dan bahkan menemukan seorang pria yang menganggap putrinya sebagai beban. Han Jingting, apakah kamu sangat membutuhkan seorang pria? Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan segera memutar nomor Suekin. Suekin, ada sesuatu yang saya perlukan bantuan Anda. Di sisi lain. Maaf, Tuan Chang, tapi Xiao Yu adalah anggota keluarga terpenting yang saya miliki di dunia ini. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Jika kamu bahkan tidak bisa menghormati putriku, kamu tidak pantas duduk di sini bersamaku. Begitu Han Jingting selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Berhenti di situ. Chang Zhihai berteriak dengan marah. Sialan, apa yang kamu pura-pura, kamu hanya barang bekas yang diceraikan. Kamu pikir kamu siapa, pamer di sini padaku. Cukup memalukan bagi saya untuk menangkap pantulan Anda, dan Anda masih ingin saya menerima putri Anda juga. Apakah Anda benar-benar berpikir saya pengisap? Jika bukan karena penampilanmu, menurutmu apakah aku benar-benar ingin menggunakan barang bekas sepertimu? Referensi terus-menerus untuk barang bekas adalah sumber rasa malu dan kemarahan yang luar biasa bagi Han Jingting. Jadi ini adalah bagaimana dia dilihat di matanya.
Untuk menyenangkan seorang pria yang melihatnya sebagai kotoran di bawah kakinya adalah tingkat degradasi yang tidak dialami Han Jingting. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Han Jingting terlalu jijik untuk berdebat dan hendak pergi ketika Chang Sihai meraih lengannya. Apa yang kamu lakukan? Chang Sihai mendengus, bukankah Han Chengye memberitahumu? Harga untuk menandatangani kontrak 50 juta dengan Han Corporation adalah agar kamu menikah denganku. Jika Anda berani melanggar kontrak, Anda akan membayar 3 kali lipat. Jika Anda pergi sekarang, lebih dari 100 juta siapa yang akan membayarnya, Anda atau keluarga Han? Kamu. Han Jingting diliputi rasa malu dan marah. Sekarang dia menyadari ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh Han Chengye sejak awal. Meskipun Han Chengye yang menandatangani kontrak, jika dia adalah alasan kegagalannya, Nyonya Han akan melampiaskan amarahnya padanya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, duduklah dan temani aku seperti yang seharusnya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena berpaling dari Anda. Chang Sihai berkata dengan kejam. Hati Han Jingting mendidih karena amarah dan dia ingin pergi, tetapi konsekuensi potensial membuatnya ragu. Dengan gigi terkatup, Han Jingting akhirnya berkata, bisakah aku pergi ke kamar kecil dulu? Tanpa menunggu jawaban, Han Jingting berbalik dan menuju kamar kecil. Itu benar, kamu pelacur harus membersihkan dirimu dulu, hehe. Chang Sihai melirik sosok Han Jingting yang mundur, wajahnya bejat. Dalam pandangannya, dengan campuran wortel dan tongkat, dia tidak takut tidak memenangkan kecantikan ini. Saat Chang Sihai menyesap kopinya dengan puas, sesosok tiba-tiba duduk di depannya. Siapa kamu, dan siapa yang membiarkanmu duduk di sini? Enyahlah. Chen Xuan memandang Chang Sihai dengan geli, berani merayu istri saya, apakah Anda meminta pendapat saya? Bab 085 kita impas. Tampar. Sebelum Chang Sihai selesai tertawa, Chen Xuan memberikan tamparan langsung ke wajahnya. Suara tamparan itu keras, menarik perhatian semua orang di kafetariae. Chang Sihai sangat marah, kamu bajingan benar-benar berani memukulku. Chen Xuan bersandar di kursi yang baru saja diduduki Han Jingting, wajahnya tenang. Kamu punya waktu 10 detik untuk meminta maaf atas apa yang baru saja kamu katakan, atau kamu akan membayar mahal. Buat aku membayar harganya. Baiklah, saya ingin melihat berapa harga yang bisa Anda bayarkan sebagai menantu yang tidak berguna. Wajah Chang Sihai penuh dengan penghinaan, jelas tidak percaya bahwa Chen Xuan bisa melakukan apa saja padanya. Chen Xuan melirik arlojinya, tersenyum tipis. 10 detik sudah habis. Kau telah kehilangan kesempatanmu. Chang Sihai hendak mengutuk ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Halo, ayah, ada apa? Chang Sihai menjawab. Di ujung telepon yang lain, suara ayahnya, tidak lain adalah ketua perusahaan Changqing, Chang Baisun, memarahinya. Kamu hal yang tidak berharga. Siapa yang telah kamu provokasi sekarang? Apa maksudmu? Chang Sihai bingung. Apakah Anda tahu bahwa baru saja, saham perusahaan kami mencapai pemutus arus dalam waktu 2 menit? Kami telah kehilangan lebih dari 500 juta. Apa? Chang Sihai berdiri dengan kaget. Dia tahu betul kekuatan mengerikan yang dibutuhkan untuk menghantam pemutus arus pada saham perusahaan Changqing dalam waktu 2 menit. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Tapi Chang Sihai tidak bisa memahami siapa yang bertanggung jawab. Yang dia dengar selanjutnya hanyalah Chang Baisun melanjutkan, seseorang baru saja menelepon saya, mengatakan Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda miliki. Jika Anda tidak segera meminta maaf, mereka akan membuat perusahaan Changqing bangkrut dalam waktu 3 hari. Izinkan saya memberitahu Anda, pihak lain setidaknya bernilai puluhan miliar, dan mereka tentu saja bukan seseorang yang dapat kita sakiti. Apapun yang diperlukan, Anda meminta maaf kepada orang di depan Anda sekarang, atau yang lain, Anda bisa keluar dari Changqing Corporation besok. Setelah berbicara, Chang Baisun menutup telepon tanpa sepatah kata pun. Chang Sihai benar-benar terkejut. Minta maaf kepada orang yang duduk di depannya. Mungkinkah Chen Xuan berada di balik semua ini? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia hanya menantu keluarga Han yang terbuang yang tidak memiliki kekuatan bahkan untuk mempengaruhi Han Corporation, apalagi menggunakan pengaruh seperti itu? Tidak meminta maaf. Apakah Anda benar-benar ingin menguji apakah saya dapat membuat perusahaan Changqing bangkrut dalam waktu 3 hari? Sementara Chang Sihai tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar suara ringan Chen Xuan. Sebuah kalimat yang diucapkan dengan nada santai menghantam Chang Sihai seperti kilat. Pada titik ini, dia tidak ragu lagi. Pria di depannya adalah orang yang bertanggung jawab atas jatuhnya saham Changqing Corporation dalam waktu 2 menit. Gedebuk. Tanpa sepatah kata pun, Chang Sihai berlutut di lantai. Chen Xuan, tidak, Bos Chen, aku salah.
Jika saya tahu Anda begitu kuat, saya tidak akan berani menerima gagasan mengejar Nona Han meskipun saya memiliki keberanian 10 kali lipat. Chen Xuan mengangkat alisnya. Oh, jadi maksudmu jika aku tidak begitu kuat, kamu berhak mengejarnya. Chang Xihai berkeringat dingin. Tidak, tidak, bukan itu maksudku. Bos Chen, yakinlah, aku akan menjauh dari Nona Han mulai sekarang, dan aku tidak akan pernah mengganggunya lagi. Chen Xuan mengejek, aku ragu kamu berani. Jika ada waktu berikutnya, bukan hanya perusahaan Changqing yang mati. Tampar. Cangkir kopi di depannya dihancurkan oleh cengkeraman Chen Xuan, dan saat telapak tangannya menjauh, itu digiling menjadi bubuk. Kulit kepala Chang Xihai mati rasa karena taktik yang menggelegar seperti itu. Apa yang dipikirkan Chen Xuan, rela hidup sebagai menantu belaka di bawah atap keluarga Han. 2 menit kemudian, Han Jingting keluar dari kamar kecil. Dia telah menghabiskan waktu lama untuk melihat dirinya sendiri di cermin, dan hanya dengan susah payah dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa demi keluarga ini, dia tidak bisa begitu saja menyinggung Chang Xihai. Dia akan menanggung sesi perjodohan ini, bahkan jika itu berarti menelan harga dirinya dan melampiaskannya. Namun, ketika Han Jingting kembali ke tempat duduknya siap untuk menghadapi wajah menjijikkan Chang Xihai, dia menemukan bahwa dia telah menghilang tanpa jejak. Mungkinkah pria itu pergi untuk mengadu ke nenek? Han Jingting dengan cepat memutar nomor Chang Xihai. Halo, Presiden Chang, di mana kamu sekarang? Suara Chang Xihai bergetar karena gugup. Maaf, Presiden Han, saya memiliki masalah yang mendesak dan harus pergi lebih awal. Juga, saya hanya bercanda dengan Nona Han sebelumnya, tolong jangan ambil hati. Bagaimana dengan kontraknya? Jangan khawatir, Presiden Han, saya pasti akan memenuhi kontrak, dan saya akan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada keluarga Han. Selain itu, wanita yang luar biasa sepertimu pantas mendapatkan pria yang lebih baik. Menurut saya, suami Anda sebelumnya tidak buruk sama sekali. Seharusnya aku tidak mencampuri pernikahanmu. Aku salah. Jangan saling menghubungi di masa depan. Tanpa basa-basi lagi, Chang Xihai menutup telepon. Han Jingting benar-benar tercengang. Dia baru saja pergi ke kamar kecil, dan selama waktu yang singkat itu, sikap Chang Xihai tiba-tiba berubah 180 derajat. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat Han Jingting merenung dengan bingung, tatapannya secara tidak sengaja jatuh pada sosok. Meskipun orang itu menghadap jauh, satu siluet itu saja memungkinkan Han Jingting mengenali identitas individu tersebut. Chen Xuan, mengapa kamu ada di sini? Saat Han Jingting mendekat, dia melihat Chen Xuan duduk dengan seorang gadis muda, dan wajahnya yang menakjubkan langsung menjadi dingin. Chen Xuan berbicara dengan nada acuh tak acuh, ini Kafi tidak mungkin untuk perjodohan, kan? Kamu. Han Jingting sangat marah. Baru beberapa hari sejak dia menyatakan cerai, dan pria ini tidak hanya menemukan seorang wanita muda untuk minum kopi tetapi juga berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Itu keterlaluan. Saat Han Jingting hendak mengatakan sesuatu, Zhao Luna berdiri dengan senyum di wajahnya. Kamu pasti mantan istri Chen Xuan, halo, Bibi. Nama saya Zhao Luna, saya milik Chen Xuan, teman. Zhao Luna yang tersenyum membuat Han Jingting merasa ingin memuntahkan darah karena marah. Bibi. Apakah saya setua itu? Dan dengan sengaja mengatakan bahwa dia adalah teman Chen Xuan, Han Jingting merasa gadis itu sengaja memprovokasi dia. Chen Xuan, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Han Jingting mengisyaratkan dengan tajam. Untuk berhubungan dengan gadis muda dan cantik seperti itu begitu cepat, sungguh, pria jujur, dia jelas sudah tua dalam permainan ini. Chen Xuan mendengus, perasaan itu saling menguntungkan. Dia berkencan dengan pria lain di belakang punggungnya bahkan sebelum perceraian, yang sangat mengecewakan Chen Xuan. Kamu. Han Jingting sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi merah bit, dan dengan tumit tingginya, dia langsung pergi. Begitu berada di dalam mobil, dada Han Jingting terangkat dengan keras karena kemarahan yang dia rasakan. Hari ini, dia benar-benar telah melihat seperti apa pria itu. Tidak ada satupun yang bagus. Namun, Han Jingting tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apa yang dimaksud pria itu dengan kata-katanya? Karena ini Kafi. Mengapa dia menyebutkan perjodohan? Mungkinkah pria itu tahu sesuatu? Juga, mengapa sikap Chang Xihai berubah begitu drastis, tepat ketika Chen Xuan hadir? Mungkinkah itu? Bab 086. Seorang pria tidak bisa hanya duduk diam. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak Han Jingting. Mungkinkah perubahan dramatis dalam sikap Chang Xihai ada hubungannya dengan Chen Xuan? Namun, begitu pemikiran ini muncul, Han Jingting segera menolaknya. Bagaimanapun, Chang Xihai adalah Presiden Changqing Corporation dengan kekayaan 2 miliar. Dan Chen Xuan.
Dia tidak lain adalah orang biasa yang tidak mencapai apa-apa. Tanpa dia, tanpa keluarga Han, dia bahkan tidak akan memiliki mata pencaharian apapun. Bagaimana mungkin orang seperti itu berdampak pada Chang Sihai? Menggelengkan kepalanya karena kecewa, Han Jingting masuk ke mobilnya dan pergi. Wanita itu barusan tidak mungkin menjadi istrimu, bukan? Di kafe, setelah Han Jingting pergi, Zhao Luna menyombongkan diri dan bertanya. Chen Xuan tidak menyangkalnya, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum pahit, bagaimana menurutmu, bukankah dia cantik? Zhao Luna menyeringai ringan, dia cukup cantik, tapi dia tidak cukup baik untukmu. Chen Xuan agak terkejut. Semua orang di sekitarnya mengira dia tidak layak untuk Han Jingting, tapi dia tidak menyangka pikiran Zhao Luna justru sebaliknya. Bahkan aku pikir kamu pria yang baik. Istrimu, secantik aku, tidak semudah aku atau sekaya aku, namun dia pikir kamu tidak berharga. Katakan padaku, bukankah dia tidak layak untukmu? Chen Xuan tertawa kecut, sangat yakin dengan logika luar biasa gadis itu. Jadi maksudmu, hanya gadis baik sepertimu yang pantas untukku? Chen Xuan bertanya dengan bercanda. Zhao Luna mengangguk serius dan menjawab, tepat. Mengapa kamu tidak mencampakkan istrimu dan bersamaku? Bagaimana menurutmu? Chen Xuan terkejut, menyadari bahwa dia mungkin telah menggali dirinya sendiri ke dalam lubang. Adik perempuan, saya sangat mencintai istri saya, dan kami memiliki seorang putri. Kecuali dia menceraikanku, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi, mari kita menahan diri untuk tidak membuat lelucon seperti itu di masa depan. Chen Xuan sangat serius, yang mengejutkan Zhao Luna. Dia tidak menyangka Chen Xuan memiliki nilai seperti itu dalam pernikahannya, yang sepertinya gagal total bagi orang luar. Zhao Luna dengan cepat menertawakannya, kamu adalah jiwa yang sangat tua, itu hanya lelucon. Mengapa begitu serius? Kemudian, Zhao Luna dengan cepat mengubah topik pembicaraan, ngomong-ngomong, Paman, apakah kamu bebas besok malam? Lelang amal akan diadakan di Paviliun Hanjiang, dan ayah saya berharap Anda dapat bergabung dengan kami. Bisakah kamu membuatnya? Tentu saja aku bisa. Chen Xuan langsung setuju tanpa ragu-ragu. Saat ini, selain menjemput putrinya dari sekolah, dia tidak punya banyak pekerjaan lain. Selain itu, setelah kejadian vas antik, dia ingin memperluas pengetahuannya tentang barang antik. Di rumah tua keluarga Han, ketika mereka mengetahui bahwa Chang Sihai telah secara proaktif menolak pertemuan yang diatur dengan Han Jingting dan bahkan mengirimkan kontrak senilai 50 juta, Han Chengye dan yang lainnya menganggapnya tidak dapat dipercaya. Ada apa dengan Chang Sihai, bukankah dia selalu bernafsu pada kecantikan Han Jingting? Dengan kesempatan bagus yang diberikan kepadanya di piring perak, bukankah seharusnya dia memanfaatkannya untuk mengklaim Han Jingting untuk dirinya sendiri? Mengapa dia menyerahkannya? Han Yaru tidak bisa memahaminya sama sekali. Mereka sudah merencanakan untuk menikahkan Han Jingting sesegera mungkin sehingga salah satu dari mereka dapat mengambil alih posisi presiden dan yang lainnya dapat menjadi direktur departemen. Tapi sekarang, rencana mereka jelas hancur. Sialan, aku benar-benar meremehkan Han Jingting itu. Han Chengye mendidih karena marah. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus membiarkan wanita jalang itu menguasai kepala kita, bukan? Nenek semakin tua, dan jika dia tiba-tiba meninggal suatu hari nanti, maka kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Han Yaru memang semakin cemas. Setiap kali dia berpikir tentang Han Jingting sebagai CEO, dipuja dan dihormati setiap hari, sementara dia hanya seorang karyawan biasa yang diabaikan oleh orang lain, dia merasa sangat tidak seimbang secara psikologis. Han Chengye mendengus dingin, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Pada akhirnya, siapapun yang tertawa terakhir akan menjadi pemenang sejati bagi pewaris keluarga Han. Mata Han Yaru berbinar, apakah itu berarti kamu sudah memikirkan solusi? Senyum Han Chengye sangat menyeramkan, karena Han Jingting sangat cerdik dan sulit untuk menemukan kekurangannya, mengapa kita tidak memulai dengan orang lain saja? Setelah mendengar rencana Han Chengye, ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajah Han Yaru. Jika itu benar-benar memungkinkan, maka posisi Han Jingting sebagai CEO sudah berakhir. Yakinlah, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap. Senyum percaya diri dan sombong menyebar di wajah Han Chengye, yakin dia memiliki Han Jingting dalam genggamannya. Pada saat ini, Han Jingting sama sekali tidak menyadari konspirasi yang merayap ke arahnya. Setelah meninggalkan Cafe Jasmine, dia langsung kembali ke Han Corporation. Sejak proyek rumah sakit Medicine King dimulai, ada banyak pekerjaan yang harus dikoordinasikan, yang berarti Han Jingting sangat sibuk beberapa hari terakhir ini. Saat Han Jingting dimakamkan di tumpukan dokumen, teleponnya mulai berdering.
Melihat nama di telepon, senyum lembut langsung muncul di wajah Han Jingting. Ani, apa yang membuatmu memanggilku? Lo Ani adalah teman sekamar dan sahabat kampus Han Jingting, tetapi sejak lulus, dia tinggal di kota provinsi, jadi mereka jarang bertemu. Sayang, apakah kamu merindukanku? Suara Lo Ani penuh tawa, aku akan tiba di kota Huai, bukankah kamu datang menjemputku dengan tergesa-gesa? Apa, kamu akan datang ke kota Huai? Han Jingting terkejut, mengapa kamu tidak menyebutkannya sebelumnya? Lo Ani terkikik, bukankah ini kejutan bagimu? Aku akan sampai di sana dalam waktu setengah jam, kapan kamu akan menjemputku? Han Jingting mulai merasa malu, maaf, Ani, banyak hal yang terjadi hari ini dan mungkin tidak bisa pergi. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Anda tidak akan membuat saya naik taksi, bukan? Lo Ani mulai terdengar menyedihkan. Han Jingting dengan cepat melambaikan tangannya, tentu saja tidak. Bagaimana dengan ini? Aku akan meminta orang lain menjemputmu, dan kita akan bertemu sepulang kerja. Bagaimana bunyinya? Baiklah kalau begitu, kamu adalah CEO besar sekarang, jadi wajar jika kamu tidak punya waktu untuk orang kecil seperti kita, kata Lo Ani, setengah bercanda. Han Jingting dengan cepat meminta maaf, oke, ini salahku. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik malam ini untuk menebusnya. Setelah menutup telepon, Han Jingting akan memanggil asisten Yang San untuk menjemputnya. Namun, Han Jingting kemudian memikirkan sesuatu dan mengeluarkan nomor ponsel Chen Xuan. Dia sadar bahwa mengingat hubungannya saat ini dengan Chen Xuan, agak tidak pantas untuk memintanya menjemputnya. Tapi memikirkan dia bersama wanita lain pada saat itu membuat Han Jingting sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meminta Chen Xuan menjemputnya. Bukan karena alasan lain, tetapi hanya untuk mencegah Chen Xuan meluangkan waktu untuk berkencan dengan wanita lain itu sudah cukup. Setelah itu, Han Jingting memutar nomor Chen Xuan secara langsung. Bab 087. Apakah Anda tahu siapa saya? Chen Xuan baru saja kembali ke Lakeside Villa ketika dia menerima telepon dari Han Jingting. Kamu ingin aku menjemput Lo Ani? Chen Xuan sedikit terkejut saat mendengar permintaan Han Jingting. Sejujurnya, Chen Xuan tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Lo Ani. Keangkuhannya setara dengan Ding Lijuan, seorang penggali emas yang khas, dan dia selalu menentang pernikahan Chen Xuan dengan Han Jingting. Bahkan di pesta pernikahan, memanfaatkan persahabatan dekatnya dengan Han Jingting, dia memiliki keberanian untuk mengatakan di depan semua orang bahwa Han Jingting, sekuntum bunga yang indah, ditanam di tumpukan kotoran sapi Chen Xuan. Chen Xuan benar-benar tidak ingin berhubungan dengan wanita seperti itu. Tidak apa-apa, jika kamu tidak mau, aku bisa menemukan orang lain untuk pergi, kata Han Jingting dengan sikap acuh tak acuh. Chen Xuan menghela nafas, lupakan saja, aku akan pergi. Han Jingting jarang meminta bantuan Chen Xuan, dan sekarang dia memintanya untuk menjemput Lo Ani, itu berarti dia benar-benar tidak bisa pergi. Setelah mendengar Chen Xuan setuju, Han Jingting akhirnya menunjukkan senyum puas di wajahnya. Ani adalah sahabatku, jadi kamu benar-benar harus merawatnya dengan baik untukku, anggap itu sebagai hutang budi padamu, katanya. Setelah berbicara, Han Jingting menutup telepon. Chen Xuan tidak punya pilihan selain pergi. 40 menit kemudian, Chen Xuan tiba di stasiun kereta cepat kota Huai dan langsung menelepon ponsel Lo Ani. Halo, siapa ini? Ini Chen Xuan, Jingting memintaku untuk menjemputmu. Apa? Jingting benar-benar mengirimmu, sia-sia, untuk menjemputku. Suara Lo Ani dengan jelas mengungkapkan ketidakpuasannya. Karena dia mengirimmu, tidak bisakah kamu datang lebih awal? Kamu bahkan membuatku menunggumu, etos kerja seperti apa itu? Chen Xuan tidak bisa berkata-kata, jelas kegagalan pihak lain untuk memberitahu dia sebelumnya, namun dia disalahkan. Aku di pintu keluar, cepatlah ke sini. Lo Ani memerintahkan, lalu menutup telepon. Chen Xuan tiba di pintu keluar dan melihat seorang wanita berdiri di sana dengan tangan bersilang. Dia tinggi dan menggerahkan, dan rok mininya yang berpotongan rendah dengan sempurna menunjukkan sosoknya yang provokatif, menarik banyak tatapan dari pria di sekitarnya. Harus diakui, selain karakternya, Lo Ani pasti bisa dianggap cantik. Lo Ani. Chen Xuan memanggil. Begitu dia melihat Chen Xuan, wajah Lo Ani menunjukkan rasa jijik yang tak terselubung saat dia dengan belak-belakan berkata, bertahun-tahun belum melihatmu, dan kamu masih terlihat sangat menyedihkan. Kesulitan mengangkat saya ke samping, Anda setidaknya bisa mengenakan sesuatu yang lebih layak. Chen Xuan menunduk melihat pakaian yang dia kenakan, apa yang salah dengan cara saya berpakaian? Apa yang dianggap Chen Xuan sebagai pakaian normal dilihat oleh seorang penggali emas seperti Lo Ani sebagai berbau murahnya.
Melihat Chen Xuan seolah-olah dia adalah sepotong lumpur yang tidak bisa menempel di dinding, Lo Ani menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku tidak percaya karma Jingting yang buruk harus berakhir dengan pecundang sepertimu. Setelah berbicara, Lo Ani dengan santai mendorong kopernya ke arah Chen Xuan dan pergi sendiri. Sikap Lo Ani membuat Chen Xuan sangat tidak nyaman, tapi demi Han Jingting, dia harus menanggungnya. Keluar dari stasiun kereta berkecepatan tinggi, Lo Ani melihat sekeliling dan tidak melihat VWCC Han Jingting, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Oh, mobil saya ada di sana. Tatapan Lo Ani secara naluriah tertuju pada skuter listrik bersama yang diparkir di dekatnya dan ekspresinya berubah jelek. Kamu tidak menyangka aku akan mengendarai skuter listrik kembali, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, saya belum tenggelam serendah itu, saya lebih suka naik taksi daripada. Bip bip. Sebelum Lo Ani bisa menyelesaikan kalimatnya, Chen Xuan menekan kunci mobil, dan Mercedes di sampingnya menyala. Masuklah ke dalam mobil, katanya. Melihat mobil di depannya, mata Lo Ani hampir menyembul. Sebagai penggali emas yang berkualitas, dia sangat mengenal mobil mewah dan sejenisnya. Sekilas dia menyadari bahwa mobil di depannya memang model terbaru Mercedes-Benz S-Grade AMG, bernilai lebih dari 3 juta di pasaran. Mobil yang begitu mahal bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh sembarang orang. Jingting benar-benar CEO wanita, bahkan memiliki mobil sebagus ini sekarang. Lo Ani secara alami berasumsi bahwa mobil mewah itu dibeli oleh Han Jingting. Chen Xuan tidak dapat diganggu untuk menjelaskan, baiklah, masuklah ke mobil dulu. Saat Chen Xuan hendak mengemudi, dia tiba-tiba disingkirkan oleh Lo Ani. Kamu pikir kamu cocok untuk mengendarai mobil yang bagus? Anda duduk di sana, saya akan mengemudi. Lo Ani menyukai mobil mewah, itu benar, tetapi dia tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk mengendarainya. Sekarang mobil sahabatnya ada tepat di depan matanya, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Selain itu, dengan penampilan Chen Xuan yang kalah, membiarkannya mengendarai mobil yang bagus akan sia-sia belaka. Chen Xuan tidak punya pilihan selain duduk di kursi penumpang. Lo Ani dengan bersemangat menyalakan mobil dan membawa Chen Xuan langsung keluar dari stasiun kereta berkecepatan tinggi. Sepanjang perjalanan, Lo Ani berada dalam kegembiraan yang tak terbatas, terus-menerus berseru betapa berbedanya performa sebuah mobil mewah, betapa nyamannya dikendarai. Tanpa disadari, kecepatan mobil sudah meningkat. Hei, ada beberapa mobil di bentangan ini, pelan-pelan, saran Chen Xuan dengan ramah. Lo Ani mengejek, apa yang kamu ketahui? Sebuah mobil mewah perlu dikendarai dengan cepat untuk memamerkan performanya. Jika tidak melaju kencang, apakah bisa disebut mobil mewah? Di tengah percakapan mereka hanya melihat sebuah truk besar di depan tiba-tiba berhenti. Awas! Chen Xuan berteriak. Ah! Lo Ani, ketakutan, benar-benar melemparkan setir ke samping dan menutupi matanya. Apakah kamu bercanda? Chen Xuan tercengang. Pengemudi macam apa ini? Pada saat seperti ini, menutupi matanya, apakah dia menunggu untuk mati? Jaraknya terlalu pendek, kecepatannya terlalu cepat, tidak ada waktu untuk menginjak rem. Tidak berani ragu, Chen Xuan memutar setir dengan keras, dan Mercedes-Benz dengan tajam berbelok ke jalur berikutnya dalam sekejap. Tapi mobil di belakang mengikuti terlalu dekat, pengemudi tidak bisa bereaksi tepat waktu, dia berbelok ke kanan dalam keadaan darurat. Jika bukan karena pengereman yang tepat waktu, kemungkinan besar akan mengenai sabuk hijau di sampingnya. Tekan remnya. Chen Xuan berteriak. Mendengar hal tersebut, Lo Ani buru-buru menginjak pedal rem. Bannya mengeluarkan suara kisi-kisi saat direm, dan mobil akhirnya berhenti. Pada titik ini, Lo Ani sudah ketakutan, matanya kosong. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Xuan bertanya. Butuh beberapa saat bagi Lo Ani untuk sadar kembali, dan dia dengan marah memukul setir, mobil yang sangat buruk. Chen Xuan terdiam. Andalah yang mengemudi terlalu cepat, dan sekarang Anda menyalahkan mobil itu. Saat itu, gedebuk-gedebuk. Jendela mobil tiba-tiba mengetuk, itu adalah pengemudi Porsche dari belakang. Dasar jalang, bagaimana kamu mengemudi? Pengemudi Porsche, yang ingin berusia awal 20-an, sangat pemarah, dan dia langsung mulai memaki. Berpikir bahwa itu memang kesalahan mereka, Chen Xuan dengan cepat meminta maaf, itu memang kesalahan kami sekarang. Tapi sebelum Chen Xuan bisa menyelesaikannya, dia tiba-tiba disela oleh Lo Ani. Maaf untuk apa? Chen Xuan, mengapa kamu begitu lemah? Jelas itu salahnya karena tidak mengemudi dengan hati-hati, mengapa Anda harus meminta maaf padanya? Lo Ani berteriak dengan benar. Itu membuat pengemudi Porsche benar-benar geram, sial, kamu berani main-main denganku, ya? Apa kau tahu siapa aku? Lo Ani sama sekali tidak terintimidasi, dan tahukah Anda siapa saya? Pengemudi Porsche mencemooh dengan jijik, apa kamu, jalang?
Bagaimana aku bisa tahu siapa dirimu? Lo Ani mendengus, ya, karena kamu tidak tahu siapa aku, itu membuat segalanya menjadi mudah. Karena itu, Lo Ani tiba-tiba menyalakan mobil dan melaju pergi. Jadi, apakah pertanyaan tegas Anda tentang apakah orang mengenali Anda hanya cara yang nyaman untuk melarikan diri? Untungnya, pengemudi Porsche tidak terluka, dan mobilnya baik-baik saja, jadi Chen Xuan tidak terlalu memikirkannya. Namun, di belakang mereka, pengemudi Porsche, menyaksikan Mercedes melaju kencang, sudah mengamuk. Bajingan, berani membodohiku. Jika saya tidak menunjukkan siapa Reddy hari ini, maka saya bukan Reddy. Segera setelah itu, Reddy menelepon. Sementara itu, di dalam Mercedes. Jadi, kamu akan pergi begitu saja seperti ini. Apalagi yang harus saya lakukan? Jika bukan karena Anda tiba-tiba meraih setir, saya tidak akan menyinggung mereka. Anda benar-benar lebih merepotkan daripada nilai Anda. Chen Xuan sangat marah sehingga dia kehilangan kata-kata. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat sekarang, wanita ini mungkin sudah pergi menemui Raja Yama, dan dia bahkan memiliki keberanian untuk menyalahkannya. Dia sangat ahli dalam mengabaikan tanggung jawab. Mungkin merasa menyalahkan segalanya pada Chen Xuan terlalu berlebihan, Lo Ani berdeham dan melanjutkan, lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu. Sudah tengah hari, bukankah kamu akan bergegas dan mencari tempat untuk memberiku makan, atau kamu benar-benar ingin membuatku kelaparan sampai mati? Menghadapi wanita yang tidak masuk akal seperti itu, Chen Xuan benar-benar merasa tidak berdaya. Ada restoran sup mie yang enak di depan. Mengapa kita tidak pergi ke sana? Lo Ani memutar matanya dengan tidak sabar, makan di tempat sup mie. Itu kelas yang terlalu rendah. Kemudian, sebuah pikiran muncul di benak Lo Ani. Bukankah ada pendekatan kemakmuran di dekatnya? Ayo pergi ke sana. Chen Xuan terkejut. Dia pernah mendengar tentang restoran ini, dan harganya tidak murah. Tampaknya tidak hemat biaya hanya untuk mereka berdua makan di sana. Di mata Lo Ani, reaksi Chen Xuan langsung diartikan sebagai kekikiran, dan dia memarahinya, lihat betapa takutnya kamu. Anda belum pernah makan di tempat yang begitu mewah, bukan? Jangan khawatir, wanita Anda akan memperlakukan Anda hari ini. 20 menit kemudian, Mercedes berhenti di depan Prosperity Approaches. Saat itu baru waktu makan, dan alun-alun di depan restoran hampir penuh dengan mobil. Lo Ani dan Chen Xuan membuka pintu dan keluar, sama seperti Audi Q7 yang juga terparkir rapi di samping mereka. Pintu Audi Q7 terbuka, dan seorang wanita parubaya pendek berambut keriting turun dari mobil. Menemaninya adalah seorang pria parubaya dengan setelan jas, memamerkan jam tangan emas besar jelas sepasang. Namun, begitu Gold Watchman keluar, matanya langsung terpikat oleh Lo Ani yang baru saja keluar dari Mercedes. Saat itu terjadi, Lo Ani mengenakan pakaian yang sama persis dengan wanita parubaya itu. Namun, pakaian yang sama pada wanita parubaya, dengan perawakannya yang pendek dan perut buncit, terlihat sangat berbeda dari penampilan mereka pada Lo Ani yang muda, cantik, dan montok. Terutama rok pendek dan desain berpotongan rendah yang menonjolkan dada Lo Ani yang luas, yang menarik perhatian Gold Watchman dan membuatnya sulit untuk berpaling. Kontras antara kedua wanita itu sangat mencolok, menurunkan wanita parubaya ke latar belakang. Dan tatapan tercela Gold Watchman hanya memperburuk kejengkelan wanita parubaya itu. Lihat, apakah dia semenarik itu? Wanita parubaya itu memarahi dengan marah. Dajin Biao terbatuk kering 2 kali dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Wanita parubaya itu masih memendam kebencian dan menilai Lo Ani dari atas ke bawah, berkata dengan sinis, gadis-gadis muda hari ini akan melakukan apa saja untuk mengenakan pakaian cantik. Pakaian senilai puluhan ribu mungkin mengharuskan mereka untuk sangat menyenangkan dengan segala cara agar seorang pria membuka dompetnya. Hahaha. Jelas, kata-kata wanita parubaya itu menyindir bahwa pakaian Lo Ani diperoleh dengan menjual tubuhnya. Lo Ani juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dia melirik wanita parubaya itu dan mendengus, Chen Xuan, pernahkah kamu mendengar pepatah? Tidak menakutkan memakai pakaian yang sama, memalukan jika kamu yang jelek. Ada pepatah lain, orang jelek mencoba menonjol, jika saya adalah beberapa orang, saat ini saya akan mati-matian mencari celah untuk dijelajahi, tidak menggonggong tanpa malu-malu tanpa henti di sini. Bibir Chen Xuan berkedut tak terkendali. Para wanita ini, ketika mereka mulai melontarkan hinaan, masing-masing lebih keras dari yang berikutnya, dan mereka bahkan tidak perlu menggunakan kata-kata kotor, bukan? Kamu. Wanita parubaya itu sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Lo Ani tidak memberinya kesempatan untuk membalas, dengan bangga mengklik sepatu hak tingginya dan melangkah pergi, dengan Chen Xuan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Saat memasuki Purple Air Coming from the East, mereka melihat tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Melihat Chen Xuan dan Lo Ani, pelayan itu buru-buru menyapa mereka,
Tuan dan Nona, Anda datang tepat pada waktunya, hanya ada satu tempat gratis terakhir yang tersisa. Bawa kami ke sana, kata Lo Ani, wajahnya penuh kebanggaan. Oke, tolong ikuti aku. Pelayan kemudian membawa Chen Xuan dan Lo Ani ke tempat duduk mereka. Di sini, pesan apa saja, hari ini, wanita ini akan membiarkan Anda, pecundang ini, memperluas wawasan Anda. Lo Ani menamparkan menu di depan Chen Xuan dengan wajah penuh keagungan. Jelas, di matanya, membawa seseorang seperti Chen Xuan ke tempat kelas atas seperti itu seperti membawa orang desa ke kota. Chen Xuan menghela nafas tanpa daya dan hendak memesan ketika sebuah suara tiba-tiba menyela. Tidak perlu memesan, beri aku tempat dudukmu sekarang, dan cari tempat yang keren untuk nongkrong. Mendongak, Chen Xuan dan Lo Ani menghadapi wanita parubaya dari Audiki 7. Wanita parubaya itu berdiri dengan tangan di pinggulnya, memandang rendah Lo Ani dengan bangga, jelas ingin membalas sedikit sebelumnya. Lo Ani mendengus dingin, dengan jijik berkata, Bibi, apakah kamu gila? Kursi ini jelas milik kami, mengapa kami harus memberikannya kepada Anda? Wanita parubaya itu menjawab dengan angkuh, mengapa? Karena saya adalah anggota senior restoran ini. Tampar. Wanita parubaya itu menamparkan kartu keanggotaan ke atas meja. Pelayan, jika saya ingat dengan benar, sebagai anggota senior di sini, kami memang memiliki hak istimewa, termasuk meminta tamu lain menyerahkan kursi mereka, bukan? Ini. Pelayan itu tampak gelisah, sepertinya ada aturan seperti itu. Wanita parubaya itu senang dengan tanggapan pelayan itu, jadi, kalau begitu, saya ingin keduanya menyerahkan kursi mereka untuk saya sekarang, ada masalah dengan itu. Pelayan itu tampak berkonflik. Aturan itu memang akurat tetapi dimaksudkan untuk keadaan khusus. Pelayan ini telah bekerja di sini selama beberapa waktu dan belum pernah mengalami situasi seperti itu. Selanjutnya, pelayan dengan cepat pergi untuk memanggil manajer. Setelah melihat kartu keanggotaan wanita parubaya itu, manajer itu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Nyonya, sebagai anggota senior, Purple Air Coming from the East kami, Anda memang memiliki hak seperti itu. Kemudian, manajer melihat Chen Xuan dan Lo Ani dan berbicara dengan nada yang masih sopan, maaf, tapi kami harus merepotkan kalian berdua untuk mengosongkan kursi untuk wanita ini. Bab 089. Jika ada yang pergi, itu adalah mereka. Wajah wanita parubaya itu dipenuhi dengan senyum seorang pemenang, kalian semua mendengarnya, bukan? Sekarang cepatlah dan beri jalan untukku. Matilah dimanapun itu keren. Lo Ani sangat marah dengan sikap wanita parubaya ini. Kamu berpura-pura menjadi siapa? Orang hebat. Itu hanya kartu keanggotaan, siapa yang tidak memilikinya. Saat dia berbicara, Lo Ani mengeluarkan kartu keanggotaan dari dompetnya dan menamparnya di atas meja. Itu juga merupakan kartu keanggotaan dari Hotel Zikidonglai. Faktanya, alasan dia menyarankan makan di sini justru karena Lo Ani memiliki kartu keanggotaan restoran ini, yang memberinya diskon 5%. Sekarang wanita parubaya ini berani menggunakan kartu keanggotaannya untuk menindasnya, dia tentu saja tidak akan menyerah sedikitpun. Chen Xuan agak khawatir, tetapi ketika dia melihat bahwa Lo Ani juga memiliki kartu keanggotaan, dia akhirnya menghela nafas lega. Lo Ani juga menunjukkan ekspresi bangga, menunduk menatap wanita parubaya itu. Namun, sebelum Lo Ani bisa mulai merayakannya, dia mendengar manajer berkata dengan suara dingin, maaf, Nona, tapi kartumu hanyalah kartu keanggotaan yang paling umum. Wanita ini adalah anggota bronze level yang lebih tinggi. Jadi, Anda masih harus melepaskan tempat duduk Anda. Apa? Lo Ani benar-benar tercengang. Tapi wanita parubaya itu tertawa terbahak-bahak hingga berlipat ganda, lemak tubuhnya bergetar. Hanya anggota biasa dan masih berani pamer. Sungguh memalukan, sungguh, kamu membunuhku dengan tawa. Pengunjung lain di sekitar mengetahui keributan itu dan juga mulai tertawa terbahak-bahak. Lo Ani sangat malu hingga wajahnya memerah. Kartu keanggotaannya ini sebenarnya diberikan kepadanya oleh seorang pelamar muda yang kaya di masa lalu, yang membual tentang betapa kuatnya kartu itu, dan dia benar-benar mempercayainya. Tapi yang mengejutkannya, itu ternyata hanya kartu keanggotaan paling dasar, yang membuatnya dipermalukan di depan umum. Tawa orang banyak membuat Lo Ani tidak bisa bersembunyi, berharap dia bisa menghilang begitu saja. Wanita parubaya itu menjadi semakin sombong. Kebencian yang dia rasakan sebelumnya ketika suaminya diam-diam mengamati pihak lain dan dia, pada gilirannya, dihina karena dianggap jelek oleh mereka akhirnya dilepaskan. Baiklah, anjing yang baik tidak menghalangi. Jangan berdiri di sana dan menunda makan kita, langsung tersesat. Wanita parubaya itu, seolah mengusir seekor lalat, hendak menarik Lo Ani dari tempat duduknya. Nona, tolong bekerja sama.
Suara manajer menjadi semakin tegas, jelas siap memberi perintah untuk mengusir seseorang. Lo Ani tidak punya pilihan selain bersiap untuk bangun ketika dia mendengar Chen Xuan memanggil dengan singkat, tunggu. Menurut aturan Anda, selama seseorang adalah anggota tingkat yang lebih tinggi, mereka dapat memiliki hak istimewa yang lebih tinggi, bukan? Manajer itu mengangguk, kira-kira itu idenya. Wanita parubaya itu mengejek, berkata dengan mengejek, itu benar. Jika Anda adalah anggota tingkat yang lebih tinggi, saya bahkan harus menyerahkan kursi saya. Sayangnya, bukan. Haha. Pria dengan arloji emas besar itu penuh dengan rasa superioritas, anggota tingkat yang lebih tinggi. Bahkan untuk status anggota bronze saya, itu diberikan hanya setelah menghabiskan lebih dari 1 juta setahun. Untuk berpikir dia. Pria dengan arloji emas besar memandang Chen Xuan ke atas dan ke bawah dengan jijik, lalu berkata, belum lagi pengeluaran, dia mungkin bahkan tidak mendapatkan uang sebanyak itu. Haha. Sekali lagi, orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Lo Ani merasa semakin dipermalukan. Jika saya tahu itu akan terjadi, saya tidak akan pernah membawa Chen Xuan ke sini. Sekarang, semua orang pasti mengira aku pacar pecundang ini, yang sangat memalukan. Kamu pikir kamu belum cukup kehilangan muka? Ayo pergi dari sini sekarang. Kata Lo Ani, menarik Chen Xuan untuk pergi, tapi Chen Xuan tidak bergerak sedikitpun. Sebuah kartu ditampar di atas meja. Sipir parubaya mencemooh kartu keanggotaan di hadapannya. Apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pria dengan arloji mencolok itu juga tampak menghina. Nak, kamu tidak akan menggunakan kartu keanggotaan supermarket untuk menggertak jalanmu, bukan? Hahaha. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala dan tertawa getir. Namun, bahkan sebelum mereka bisa tertawa terbahak-bahak, wajah manajer menjadi pucat. Ini, kartu Platinum Yunsan. Sipir parubaya itu terkejut, kartu Platinum Yunsan. Apa itu? Saya ingat level tertinggi di tempat ini hanyalah anggota emas, bukan? Sejak kapan Anda memiliki kartu Platinum? Hotel Zikidonglai kami hanyalah salah satu dari lusinan hotel di bawah Yunsan Corporation, dan yang tertinggi yang kami tawarkan adalah keanggotaan emas. Kartu Yunsan Platinum ini, bagaimanapun, termasuk dalam kartu keanggotaan tingkat paling atas yang dikeluarkan oleh kantor pusat Yunsan Corporation. Ini bukan hanya untuk Zikidonglai, ini untuk semua perusahaan di bawah Yunsan Corporation. Keduanya sama sekali tidak ada bandingannya. Mendengar penjelasan manajer, sipir parubaya itu tercengang, bahkan jika dia naif, dia sekarang menyadari bahwa itu kartu Platinum Yunsan ini jauh lebih kuat daripada kartu anggota bronzenya. Kerumunan di sekitarnya juga terkejut. Yunsan Corporation adalah pemimpin industri hiburan di kota Hawaii. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda berpenampilan biasa ini dapat memiliki kartu keanggotaan tingkat tertinggi dari Yunsan Corporation. Sebenarnya, baru sekarang Chen Xuan memperhatikan tembok Zikidonglai memiliki tanda berada di bawah Yunsan Corporation. Kemudian dia ingat Cui Ruyun pernah memberinya kartu Yunsan Platinum, jadi dia memutuskan untuk mencobanya dengan iseng, tidak menyangka itu akan berhasil. Jadi maksudmu, status kita sekarang lebih tinggi dari mereka. Lo Ani sangat gembira. Manajer itu mengangguk, ya, dan dengan selisih yang lebar. Lo Ani, senang, menamparkan meja, bagus sekali. Ini terlalu bagus. Meskipun dia tidak dapat memahami bagaimana seorang pecundang seperti Chen Xuan dapat memiliki kartu tingkat tinggi seperti itu, selama itu membantunya mendapatkan kembali martabatnya, itu sudah cukup. Lo Ani menyalakan sipir secepat membalik halaman, dan meneriakinya, sebagai anggota-anggota Platinum perusahaan Yunsan, saya perintahkan Anda untuk membuang kedua merusak pemandangan ini sekarang. Saya tidak ingin melihat mereka sedetik pun. Sekaligus, Nona. Manajer membuat seolah-olah mengusir pasangan itu. Tunggu. Sipir parubaya mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, itu hanya kartu Platinum, kan? Sayang, ayo kita ambil juga. Tepatnya, berapa harga anggota Platinum? Ayah hanya akan membeli satu jika perlu, kata pria dengan jam tangan mencolok itu dengan bangga dan percaya diri. Manajer menggelengkan kepalanya, maaf, tapi kartu Platinum Yunsan adalah simbol status, itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Sipir parubaya menjadi tidak bahagia sekaligus, apa maksudmu? Apakah Anda menyiratkan bahwa kami tidak layak menjadi anggota Platinum berdasarkan status kami? Pria dengan jam tangan mencolok itu juga tidak senang, tepatnya, menurutmu siapa yang kamu anggap remeh? Anda salah paham, maksud saya tidak ada rasa tidak hormat. Namun, sejauh yang saya tahu, tidak lebih dari 10 orang di seluruh kota Hawaii yang memiliki kartu Platinum Yunsan. Ini termasuk wali kota Zheng, Taipan Wong, dan sebagainya. Tentu saja, jika Anda, Tuan, yakin Anda berada pada level yang sama dengan mereka, Anda mungkin juga melamar ke kantor pusat perusahaan Yunsan.
Bab 090. Ledakan mereka untukku. Meskipun wajah manajer masih membawa senyum sopan, kata-katanya seperti cambuk, dengan kasar memukul wajah pria dengan jam tangan emas besar itu. Wali kota Zheng, Taipan Wong, salah satu dari orang-orang ini dapat mengguncang kota Huai hanya dengan menginjak kaki mereka. Penjaga emas besar itu hanya sedikit kaya, bahkan hampir berada di liga yang sama dengan wali kota Zheng atau Taipan Wong, bahkan tidak cukup layak untuk membawa sepatu mereka. Untuk sesaat, penjaga emas besar itu merasa sangat terhina, berharap dia bisa menemukan lubang di tanah untuk dijelajahi. Orang-orang di sekitar tidak hanya kagum dengan status tinggi kartu platinum Yunsan tetapi juga sangat ingin tahu tentang identitas Chen Xuan. Berada di level yang sama dengan orang-orang hebat seperti wali kota Zheng dan Taipan Wong, siapa pemuda di depan mereka ini? Lupakan saja, jika kita tidak bisa masuk, maka kita tidak bisa masuk. Paling buruk, kita bisa makan di tempat lain. Ayo pergi. Pria dengan arloji emas besar berkata, mencoba pergi dengan wanita parubaya di belakangnya, hanya untuk dengan marah diabaikan olehnya. Apa maksudmu pergi? Jadi bagaimana dengan wali kota Zheng dan Taipan Wong? Mereka punya uang tapi kita juga tidak miskin. Saya ingin kartu platinum Yunsan itu. Berapa nomor telepon untuk Yunsan Corporation? Kami akan menelepon sekarang dan melamar. Wanita parubaya itu tidak tahan kalah dari wanita muda dan cantik ini, hatinya tidak mau menerimanya dan dia mulai berteriak frustrasi, siap untuk membuat keributan di sana. Pria arloji emas besar itu benar-benar marah dan menamparkan wajah wanita parubaya itu. Sialan, dasar wanita celaka, tidakkah kamu cukup malu? Sudah cukup buruk bahwa dia tidak menarik, tetapi sekarang dia membuat keributan dan mempermalukannya itu sama sekali tidak masuk akal. Dan seolah rasa malunya belum cukup, dia bahkan berani memandang rendah tokoh-tokoh berpengaruh seperti wali kota Zheng dan Taipan Wong. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Jika ini berhasil, tidak mungkin mereka bisa terus tinggal di kota Huai. Wanita parubaya itu terpana oleh tamparan itu. Kamu berani memukulku. Kamu bajingan, kamu benar-benar berani memukulku. Saya ingin bercerai. Pria penjaga emas besar itu sama-sama pantang menyerah, benar sekali kita akan bercerai. Sejujurnya, aku sudah muak denganmu. Wanita jalan jelek yang selalu menimbulkan masalah, apakah Anda benar-benar menganggap Anda cantik yang tak tertandingi? Sialan. Setelah mendengar ini, wanita parubaya itu meledak dalam kemarahan. Kamu pria tak berperasaan berani memanggilku jelek, aku akan melawanmu dengan nyawaku. Dia berkata, memukul-mukul kukunya dan menerjang pria dengan jam tangan emas besar itu. Dalam waktu singkat, keduanya benar-benar terlibat perkelahian, memancing cemoohan dari kerumunan di sekitar mereka. Tunggu apa lagi, cepatlah dan buang mereka. Atas perintah manajer, beberapa anggota staf membawa keduanya keluar dari restoran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Tuan dan Nyonya. Mohon maafkan keramahan kami yang buruk. Untuk menebusnya, selain membebaskan pengeluaran hari ini, kami juga ingin menawarkan voucher senilai 10.000 yuan. Apakah itu bisa diterima? Siapapun yang memegang kartu platinum Yunsan bukanlah orang biasa, dan tentu saja, manajernya tidak berani menyinggung perasaan. Mendengar tentang tagihan yang dibebaskan dan voucher tambahan, Lo Ani sangat bersemangat sehingga matanya berbinar, dan dia dengan bersemangat menerima tawaran itu atas nama Chen Xuan sebelum dia dapat berbicara. Tak lama kemudian, sepiring penuh hidangan disajikan. Memang, keistimewaan menjadi anggota platinum, bahkan kecepatan menyajikan hidangan lebih cepat daripada yang lain. Hak istimewa semacam ini sangat disukai Lo Ani. Tuan, ini voucher 10.000 yuan Anda, harap simpan dengan aman. Oh, terima kasih. Tapi sebelum Chen Xuan bisa mengambil voucher itu direnggut oleh Lo Ani. Berikan saja padaku, kamu tidak akan membutuhkannya untuk tempat yang begitu mewah. Chen Xuan terdiam, setelah setuju untuk mentraktirnya makan, namun wanita ini tidak hanya tidak mengeluarkan uang sepeser pun tetapi juga memanfaatkannya. Benar. Bagaimana dengan kartu platinum Yunsan itu? Oh, ada di sini, ada apa? Chen Xuan menyerahkan kartu platinum Yunsan tanpa berpikir dua kali. Namun siapa sangka, Lo Ani mengambil kartu platinum tersebut dan langsung mengantongi. Hei, apa yang kamu lakukan? Chen Xuan bertanya, bingung. Lo Ani hanya mengejek, jangan pikir saya tidak tahu, kartu ini milik Jingting, bukan? Dalam pandangan Lo Ani, Chen Xuan hanyalah pecundang yang tidak pernah mencapai apapun, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kartu kelas atas seperti itu. Hanya Han Jingting, anggota Han Corporation, yang mungkin memiliki kartu seperti itu. Jingting benar-benar sesuatu, mempercayakan kartu yang begitu penting kepada orang sepertimu. Dia terlalu ceroboh. Saya akan menyimpan kartunya untuk saat ini, dan akan menyerahkannya kepada Jingting ketika saya mendapat kesempatan. Dan kamu,
jika aku melihatmu memamerkan kartu Jingting lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Setelah mengatakan itu, Lo Ani tidak lagi memperhatikan Chen Xuan dan malah fokus menyantap makanannya. Chen Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sudah terbiasa dengan tingkah laku Lo Ani dan tidak mau repot-repot menjelaskannya. Setelah makan, Chen Xuan menemani Lo Ani saat mereka pergi berbelanja. Dia membeli beberapa hadiah, dan kemudian mengantarnya ke daerah pemukiman Feng Hua. Han Jingting sudah selesai bekerja dan menjemput Xiao Yu dalam perjalanan pulang. Ani, akhirnya aku melihatmu. Jingting, aku sangat merindukanmu. Kedua sahabat itu sudah lama tidak bertemu, dan keduanya sangat bersemangat saat bersatu kembali. Ayo, masuk ke dalam. Saat Han Jingting mengundang Lo Ani ke dalam, dia berbalik untuk melihat Chen Xuan dengan canggung berdiri di pintu dengan tangan penuh. Kenapa kamu tidak masuk dulu? Han Jingting hendak membiarkan Chen Xuan masuk ketika omelan Ding Lijuan langsung datang dari belakang. Mengapa membiarkannya masuk? Letakkan saja barangnya, tidak ada apa-apa untukmu di sini. Setelah akhirnya berhasil menyingkirkan menantu yang tidak berharga ini, Ding Lijuan tentu saja tidak akan memberinya kesempatan untuk menginjakan kaki di dalam rumah mereka. Baiklah kalau begitu, aku akan meninggalkan barang-barang itu di sini. Meletakkan barang-barang itu, Chen Xuan berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat sosok Chen Xuan yang agak sunyi, Han Jingting ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tetap diam. Baru setelah turun, Chen Xuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia masih membawa kunci mobilnya bersama Lo Ani. Dia berpikir untuk kembali untuk mengambil kunci mobilnya, tetapi pikiran untuk menghadapi penghinaan Ding Lijuan dan menjelaskan tentang mobil itu membuatnya menolak gagasan itu. Lupakan saja, aku akan menanganinya besok pagi. Kemudian, Chen Xuan dengan santai mengambil taksi dan kembali ke villa tepi danau. Di tempat Han Jingting, kedua sahabat dekat itu akhirnya berkumpul dan tentu saja ingin menikmati pertemuan yang menyenangkan. Di malam hari, Lo Ani membawa Han Jingting dan beberapa teman lain dari masa kuliah mereka ke Yinzhuang KTV. Namun, tak lama setelah mereka masuk, seorang preman muda dengan rambut memutih berhenti di samping Mercedes milik Lo Ani. Setelah mengkonfirmasi nomor plat, ekspresi terkejut melintas di wajah preman itu, dan dia buru-buru mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi sebuah nomor. Halo, Tuan Muda Di, saya telah menemukan Mercedes yang Anda cari. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.